Dan tidak boleh dengan suara yang, iya saya nggak marah Bu, tapi suaranya tinggi, ya sama aja. Siapa yang suka mendengarkan suara tinggi? Kalau kita aja ada orang yang berbicara dengan kita dengan suara tinggi, kita pun juga nggak akan suka. Jadi itu kalau ibu dan bapak punya terapis nih, kalau dia suaranya tinggi tinggi terus, kayaknya kalau anak kita melakukan suatu kesalahan dia kayaknya jengkel itu, wah itu harus diperingatkan. Kamu terapis atau apa? Gitu loh. Terapis tahu namanya orang ngajar. Orang ngajar kalau belum bisa ya diulang terus sampai bisa, atau kamu harus pakai cara yang lain. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tes lagi. Nah. Oke. Yang terakhir dia bisa menyamakan. Nah, kalau sudah bisa menyamakan berarti pertama kali Anda lihat dia bisa. Apakah dengan satu kali bisa ini anak sudah bisa anak pasti bisa? Mungkin belum bisa. Tetapi pengulangannya lagi nggak harus saat ini. Dia sudah bisa satu kali. Mungkin anak kalau diulang kedua kalinya masih mau. Tapi ada anak yang kalau diulang-ulang terus, dia bosen, akhirnya sama dia malah disalah-salahkan. Jadi intinya di sini kita boleh mau reconfirm, mengkonfirmasi kembali apakah benar ya yang tadi itu kebetulan atau benar bisa ya. Kita bisa melakukan lagi. Nah, tetapi pesan saya jangan terlalu banyak. Karena kalau kebanyakan anak yang pandai itu akan berulah, ya. Berulahnya macam-macam sampai kita bingung menerjemahkannya. Loh, ini anak ini terus jadi bisa atau nggak bisa. Jadi kalau memang anak ini seperti itu dari bisa terus menjadi tidak bisa, nah ibu coba kurangi. Kalau kita mau ngulangi mungkin ulangi 1-2 kali kembali. Next, mungkin terapi berikutnya boleh dites kembali ya dengan cara ini atau cara yang lain. Kadang-kadang anak itu bosen, kan aku sudah tahu, kenapa ditanya-tanya kembali. Kalau dia bisa 3 kali berturut-turut, tanpa suatu kesalahan, nah itu kira-kira dia sudah bisa. Oke, tadi kan dengan satu warna ini. Sekarang coba kita matching satu warna, tapi ada pengacau di atas meja. Dan kita kan kira-kira kalau ada pengacau, anak ini masih bisa nggak menyamakan dengan konsisten. Nah, ini juga kita mulai dari pemberitahuan dulu, terus habis itu kita tes, setelah itu kita tes lagi sampai dia bisa. Nah, umpamanya dia masih belum bisa ya. Enaknya kita teruskan atau enggak? Ya udah, kalau mamanya anak itu kalau istilahnya kalau bahasa Jawanya dititir ya. Kalau enggak bisa terus-terusan kita berikan itu juga enggak benar. Anak juga capek dan itu membuat dia juga putus asa. Jadi mamanya enggak bisa, kali ini mungkin kita lakukan 3 kali bertanya. Kalau enggak bisa, kita ulang lagi pertemuan berikutnya. Gitu. Coba ya dilihat ini. Kita mau menyamakan lagi ya. Menyamakannya warna merah, pengacaunya warna kuning. Merah. Lihat. Samakan. Nah, merah. Sama. Lagi lihat. Yuk, samakan. Nah, itu masih diberitahu ya. 2 kali pemberitahuan. Setelah itu kita tes tanpa pemberitahuan. Nah. Mana ini? Kita coba lagi, lihat. Samakan. Tidak sama. Bukan. Yuk, lihat. Samakan. Nah, ini.
merah, pintar. Nah, kita coba lagi ya. Itu tadi 2 kali kesalahan, anak diberikan 2 kali kesalahan. Yang ketiga kali, berikan instruksi itu kembali, tapi langsung di prompt. Kira-kira ada ibu bapak yang masih belum jelas dengan ini? Oke, saya lihat ke pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaannya apa ini? Firda, ini pertanyaannya yang mana? Ini Bunita ya? Origaminya dilaminating, Bu. Yang putih taruh di dalam. Kalau saya origami, saya tempel kardus. Aduh, sebentar. Oh. Kalau itu biasanya kita itu kan kita memberikan apapun itu ya mungkin kita nggak balik-balik dan anaknya juga tidak membalik-balik, nggak boleh membalik-balik ini karena nanti kalau dia membalik kertas pakai kertas origami yang mungkin belakangnya warnanya putih, nah dia mungkin akan bingung ya. Tapi kalau kita nggak pernah membalik-balik itu karena dia cuman kalau anaknya melihat dengan cara membalik-balik, kita ambil dulu kartunya, kita ambil, kita berikan lagi. Berikan lagi dan dia suruh melihat itu. Kalau dia sudah melihat, baru kita berikan kartunya. Nah, setelah itu dia suruh matching. Jadi kalau anak-anak bermain-main dengan kartu, ambil kartu itu kembali. Kita ambil, terus kita ngomong, lihat. Nah, begitu anaknya sudah melihat, oke, baru kita berikan kartu itu ke anak. Dan minta anak langsung melakukan menyamakan. Jadi jangan biarkan anak bermain-main dengan kartu. Oke. Nah, ini yang selanjutnya. Anak ini kalau sudah bisa samakan. Ya, sama merah. Di sini saya juga tidak lupa saya ingatkan bahwa memberi reward. Nah, di sini saya pakai contoh rewardnya ya pujian. Tapi untuk anak-anak bisa diberikan reward yang memang dia sukai. Mungkin makanan, mungkin mainan, ya. Jadi kalau memberikan reward itu mungkin per satu siklus. Jadi lihat aja. Kalau pujian itu mungkin bisa berkali-kali kita berikan. Tapi kalau reward mainan, kita berikan satu siklus selesai, baru kita berikan. Jadi anak-anak tidak terus menuntut mainan terus. Dan akhirnya kita kan nggak melakukan apa, lebih banyak mainan. Dan mainan pun untuk waktu mereka tahu berapa lama mereka boleh bermain. Mungkin Ibu bisa berikan jam pasir atau berikan waktu pakai yang secara visual ya, timer. Nah, apapun itu. Jadi yang penting di sini harus ada reward yang memang disukai anak untuk menambah motivasi anak. Ya. Terus tempat ini di sini kan saya hanya secara basic ya memberitahu. Tempatnya ini juga harus diganti-ganti. Ini yang merah kan di tempat di sini terus, yang kuning di sini terus. Nah, kalau untuk prakteknya lagi ini merah dan kuning ini pengacau dan yang tujuan yang mau disamakan itu tempatnya harus dirubah-rubah. Oke. Dan merubahnya itu cara apa? Kita ambil kartunya dari atas meja, ya. Terus kita taruh di bawah, terus kita bagikan lagi kartunya di atas meja. Oke.
Dan ini terapi saya kan mengatakan mungkin pada waktu tidak, dia lebih banyak bervariasi. Dengan kata, oh tidak, salah, bukan. Nah, itu untuk anak-anak yang sudah ngerti ya. Kalau anak yang nggak ngerti, kita konsisten dengan satu kata. Terus menerus, kalau ibu mau ngomong tidak, ya tidak terus. Kalau mau pakai bukan, ya bukan terus. Kalau salah, ya salah terus gitu. Jadi jangan hari ini kita pakai tidak, besok pakai salah, besok bukan. Itu benar-benar akan membingungkan anak dengan komunikasi yang terbatas. Oke. Untuk sekarang kita kan sudah dari matching satu warna dengan pengacau. Sekarang matching warna dengan lebih dari satu warna. Nah, saya memberikan contoh 2 warna. Nanti setelah bisa 2 warna, bisa ditingkatkan jadi 2 warna, 3 warna, 4 warna, ya. Kalau anak sudah bisa 2 warna. Kapan bisanya kita tingkatkan menjadi 3 warna? Kalau dia bisa 2 warna secara berurutan 3 kali. Oke, saya akan cobakan kasihkan warna kedua, tambahkan warna yang lain untuk bisa disamakan di atas meja. Nah, ini kalau saya di mata hati kita bisa memberikan sampai 24 warna. Nah, tapi ini enggak cuma untuk matching-nya, tapi lebih ke arah melatih fokus anak untuk bisa screening, kemampuan screening dengan matanya gitu ya. Untuk membedakan yang satu dengan lainnya karena dia harus membedakan dengan 24 warna. Tapi untuk dasar komunikasi kita nggak perlu sampai sebesar itu. Jadi saya ulangi, matching-nya dari pakai satu warna dengan pengacau, satu pengacau ini. Tadi contohnya kan dengan satu pengacau. Ibu boleh tambahkan pengacaunya. Nah, ini pengacaunya. Kita boleh tambahkan pengacaunya sampai 2, 3, 4, nggak apa-apa. Nah, tapi ini terus nggak harus sampai berapa ya? Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau maunya secara kalau 4 sama 5 itu sudah maksimum lah menurut saya kalau pengacaunya. Kita kalau nggak gitu menghabiskan waktu dengan kegiatan ini. Nanti mungkin dengan bermain-main. Kita kasih warna merah di tempat dengan banyak kertas-kertas yang lain. Dia mencari semua warna merah. Nah, itu sama aja dengan mencari warna dengan pengacau yang banyak. Tapi warnanya nggak cuma satu. Tapi warnanya merah satu warna, tapi ada banyak warna merah. Nah, itu jadi dia mengambilin satu-satu. Ambil semua warna merah di dalam di atas meja ini. Jadi dia mungkin mengambil satu warna merah dengan pengacau yang dengan bermacam-macam warna. Setelah itu, ini matching yang kita matchingkan, kita tingkatkan dari 2 warna, 3 warna, 4 warna. Dan pada waktu kita matching, kita juga bukan mengatakan cuma, ayo samakan. Tapi kita juga mengatakan, pokoknya tadi menyamakan warna merah, kita samakan merah. Itu jangan lupa. Jadi paling sedikit untuk anak-anak yang mungkin anak yang sudah lebih pintar lagi, dia juga mengambil kosakata merahnya. Dia bisa mengetahui, oh yang ini kita sebut merah. Jadi kita tidak perlu mengajar nanti mengidentifikasikan warna merah dengan apa ini sebutannya. Nah, nanti itu karena ada pengajaran yang lain. Nah, ini kan saya berpura-pura anaknya masih sangat dasar. Dia perlu untuk mengetahui benar-benar ini mengetahui kemampuan menyamakannya ada atau tidak ada.
Atas nama itu dari Sandi Tias ini Bu yang bertanya untuk benda identik, benda kan orangnya itu sudah lancar gitu loh Bu untuk benda-benda, apakah bisa kalau diganti foto-foto gitu Bu? Nanti belum selesai. Oh, belum selesai. Iya Bu. Selesai. Oke. Untuk kegiatan matching warna, nah kan tidak harus di atas meja ya. Ini yang lebih banyak yang harus dilakukan ibu dan bapak di rumah. Jadi kesannya tuh fun, nggak duduk terus. Nah, bisa pakai ini bola-bola ini ya. Oke, kita lihat ya. Kita mau menyamakan warna. Lihat, warna kuning. Coba cari yang sama. Pintar. Lagi warna biru. Coba cari yang sama. Ya, lihat. Hijau. Cari yang sama. Pintar. Oke. Nah, ini saya setting seperti ini. Settingnya Ibu mau seperti apa? Mungkin bola-bolanya itu dia taruh di mana? Di atas, di lantai yang tanpa ada. Ini agak membingungkan anak karena bingung sebenarnya ininya mat-nya juga berwarna-warni. Kalau lebih anak supaya nggak bingung, mungkin ditaruh di mat yang warna biru ini udah lebih mudah, memudahkan anak untuk bisa mengenal warnanya karena lebih kontras. Nah ini dengan mat-nya itu warna merah, kuning, hijau, biru ini membuat anak terdistraksi juga. Nah, ini distraksinya banyak. Oke, jadi kalau anak-anak nggak bisa, kita kembali. Kurangi distraksi pengacau-pengacau ini. Apakah kalau anak sudah bisa, tambahkan pengacau itu satu-satu. Nah, tadi kita dasarnya kembali lagi, kan saya tadi ngomong bahwa kita akan matching benda identik dengan warna dulu. Itu dasarnya. Karena kalau saya punya pengalaman juga tidak mudah untuk kadang-kadang untuk beberapa anak untuk mendapatkan pengertian sama. Nah, kalau kita langsung ke benda, wah, belum tentu dia bisa tahu benda. Bendanya ini benda ke benda, atau foto ke foto, benda ke foto, foto ke benda. Nah, ini sulit sekali. Jadi saya berikan yang ibu boleh langsung foto ke foto, kalau anaknya pintar, sudah lebih mudah diajar, langsung foto ke benda, dia benda ke foto, whatever, bisa. Nah, ini saya cuma mau meyakinkan bahwa anak ini bisa menyamakan dari yang paling dasar adalah menyamakan warna. Ini yang paling mudah. Jangan langsung ke benda. Oke, tapi kalau anaknya bisa ya nggak apa-apa.